Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tukang Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah video tutorial bagaimana cara memasangkan alis di dalam Mika. Dan kebetulan di sini saya akan membuatkan video tutorial untuk mobil All New Xenia. Nah, jadi nanti saya akan memasangkan alis di dalam Mika dan saya akan pasang di posisi sini. Jadi nanti kita harus melepaskan mikanya terlebih dahulu agar kita bisa memasukkan lampu alisnya di dalam. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi, langsung kita mulai aja. Di sini saya akan membuka dulu untuk kap mesinnya. Berikutnya di sini saya akan melepaskan terlebih dahulu untuk lampu headlamp. Nah, buat kalian yang bertanya-tanya, Om, gimana sih cara melepas lampu headlamp? Nah, videonya sudah saya buatkan ya, silahkan cari di channel YouTube saya. Nah, ini untuk klip di bagian atas lampu headlamp akan saya copot terlebih dahulu. Oke, sekarang tinggal melepas aja lampu headlampnya. Caranya cukup mudah, tinggal kita copot aja dari tempat dudukannya. Oke teman-teman, ini untuk lampu headlampnya sudah saya lepas. Langkah selanjutnya nanti lampu headlamp ini akan saya bongkar dan akan saya lepas dulu mikanya. Oh ya, untuk bahan video tutorial kali ini saya hanya menggunakan lampu headlamp yang di sebelah kiri. Jadi nanti untuk penempatan lampu alisnya saya akan taruh di bagian sini. Namun sebelum kita memasangkan alis, nah ini untuk mikanya wajib kita lepas, dimana di atas headlamp ada 3 buah cantolan. Dan di sini juga ada beberapa skrup atau baut. Nah, ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau teman-teman bisa perhatikan, di sini ada 1 buah skrup dan di sini ada 1 buah skrup juga. Dan di bagian sini juga ada 1 buah skrup lagi. Dan yang terakhir di sini ada 1 buah skrup. Dimana keempat skrup ini wajib kalian lepas terlebih dahulu. Oke, jadi di sini langsung saya akan melepaskan untuk keempat skrupnya. Oke teman-teman, jadi untuk semua skrup sudah saya lepas. Langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa memperhatikan di bagian atas ada cantolan, dimana cantolan ini harus kita lepas terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian samping juga ada cantolan ya, dan cantolannya juga harus kita lepaskan. Nah, di sini untuk semua baut dan cantolan sudah saya lepas. Langkah selanjutnya tinggal kita copot aja mikanya. Caranya kita tarik aja seperti ini, maka mika akan sedikit terbuka, lalu kita tarik lagi hingga terlepas. Oh ya, lupa untuk di bagian bawah headlamp ternyata di sini juga ada cantolan, dimana cantolannya akan saya lepas dulu agar mika bisa saya copot seutuhnya. Nah, ini untuk mikanya sudah terlepas. Gimana? Gampang kan? Hehehe. Oh ya, ini adalah bagian dalam dari lampu headlamp All New Xenia, dimana ini saya sudah pisahkan. Dan di sini saya tidak akan menggunakan reflektornya, jadi saya akan pisahkan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kita lihat dari dekat untuk penampakan mika dari lampu headlamp All New Xenia, dimana di belakang mika ini masih terdapat plastik hitam seperti ini. Nah, ini dia untuk bentuk plastik hitamnya. Jadi sebelum kita memasangkan lampu alis, maka plastik hitamnya ini wajib kita lepas. Dan di sini terdapat beberapa skrup. Nah, di sini ada skrup dan di sini juga ada skrup. Jadi di sini totalnya ada 4 skrup. Oke, di sini kita akan melepaskan dulu semua skrupnya. Nah, setelah semua skrupnya terlepas, langkah selanjutnya kita tinggal tarik aja atau kita tinggal copot aja plastik hitamnya ini keluar. Nah, ini kita copot dulu plastik hitamnya.
Jadi seperti ini dia penampakan plastik hitam yang terdapat dalam mika lampu headlamp All-New Xenia. Nah, jadi seperti ini dia ya, maka kalian wajib harus melepaskan ini terlebih dahulu sebelum memasangkan lampu alis. Nah, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu lampu alis yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan lampu alis dari merek Viniq, dan di sini lampu alisnya sudah memakai 2 LED. Nah, untuk panjangnya kalian bisa menggunakan yang 45 cm atau yang 30 cm. Dan di sini saya menggunakan yang 30 cm. Berikut ini adalah kabel beserta soketnya. Nah, karena di sini lampu alisnya sudah ready, jadi langsung akan kita eksekusi aja. Saya akan pasang lampu alisnya di dalam mika ini. Caranya bagaimana? Yuk disimak baik-baik videonya biar nggak gagal paham. Nah, langkah pertama kalian harus posisikan lampu alis seperti ini, dimana untuk kabelnya kalian letakkan di bagian mika kecil. Nah, untuk kabelnya kalian taruh di bagian mika yang kecil di sini ya, jangan sampai terbalik. Jadi nanti posisinya seperti ini. Jadi lampu alisnya kita letakkan pas di lekukan mika lampu headlamp. Nah, kalau teman-teman sudah paham, langsung kita lanjutkan aja untuk proses pemasangannya. Nah, ingat ya teman-teman, untuk posisi yang ada kabelnya ini kita pasang di bagian mika yang kecil. Jangan sampai terbalik ya. Nah, ini langsung akan saya pasangkan, dimana untuk proses pemasangan lampu alis di dalam mika sangat-sangat mudah sekali. Caranya cukup kalian letakkan aja lampu alisnya di sini. Dan di sini kita sama sekali tidak menggunakan lem apapun ya teman-teman. Jadi kita tidak akan menggunakan lem Alteco ataupun lem Korea. Nah, ini untuk lampu alis sudah terpasang. Langkah selanjutnya langsung kalian pasangkan kembali plastik hitam yang tadi kalian lepas, dan kalian tumpuk di atas lampu alis tersebut. Nah, ini langsung saya akan pasangkan dulu untuk plastik hitamnya. Jadi teman-teman, untuk posisi lampu alis dia berada tepat di bawah plastik hitam. Jadi dia terjepit ya. Nah, di sini kita sama sekali tidak menggunakan lem apapun. Untuk penampakan dari depan, nah nanti jadinya seperti ini. Nah, bagaimana teman-teman? Rapi kan? Di sini sama sekali tidak menggunakan lem. Jadi posisi untuk lampu alisnya di sini hanya terjepit dengan plastik hitam yang sudah saya pasang ini. Nah, jika dirasa pemasangan lampu alisnya sudah benar, langkah selanjutnya tinggal kita pasangkan kembali skrup atau baut yang tadi sudah kita lepas. Nah, di sini saya akan kencangkan lagi untuk plastik hitamnya menggunakan skrup yang sudah tersedia. Oke teman-teman, untuk pemasangan skrup atau baut sudah selesai. Jadi dia penampakannya akan seperti ini ya hasilnya, dimana lampu alisnya terjepit di antara celah-celah mika dan plastik hitamnya. Dan ini adalah penampakan kabelnya ya teman-teman, dimana kabelnya dia akan keluar seperti ini. Dan ini adalah penampakan dari depan. Wow, keren sekali. Nah, ini untuk pemasangan lampu alisnya sudah selesai. Dan ini untuk kabel dan soketnya. Jadi kabelnya keluar dari mika kecil. Sebelum mikanya dipasang, jangan lupa dicek kembali ya. Pastikan mika dalam keadaan bersih dan tidak ada debu yang menempel. Setelah itu kita akan pasangkan kembali mikanya ke reflektornya. Nah, kita akan pasangkan di sini. Tapi sebelum kita memasangkan mikanya, di sini masih ada PR ya teman-teman, dimana kalian harus membuat lubang kecil di bagian reflektornya. Nah, lubangnya di sini ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan yang saya tunjuk. Kalian bisa membuat lubang ini menggunakan solder atau bisa juga menggunakan obeng yang dipanasin. Nah, kalian bikin lubang kecil aja seperti ini. Nah, untuk posisi letak lubangnya ada di pojok atas headlamp ya teman-teman. Lalu untuk apakah fungsinya? Jadi lubang tersebut fungsinya untuk mengeluarkan kabel dari lampu alis. Nah, ini kabel dari lampu alis. Sebelum kita memasangkan mika, kabelnya ini harus kita keluarkan terlebih dahulu melalui lubang kecil yang telah kita buat tadi. Jadi ingat ya teman-teman, sebelum mika dipasang, kalian harus mengeluarkan dulu kabel dari lampu alisnya seperti ini. Nah, setelah kabelnya keluar seperti ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita pasangkan kembali
mika pada headlamp. Untuk proses pemasangan mika pun cukup mudah. Kalian harus paskan dulu mikanya pas di tengah. Jika sudah pas, kalian dorong mikanya dan kalian kencangkan lagi untuk cantolan-cantolannya seperti ini. Nah, ini untuk semua cantolan harus kita pasangkan lagi, dan pastikan semua cantolan sudah terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Jika semua cantolan dirasa sudah terpasang, langkah selanjutnya tinggal kita kencangkan kembali menggunakan skrup. Nah, di sini saya akan pasangkan dulu skrupnya. Nah, paling di antara kalian yang nonton video ini pasti ada yang komplain, "Om, kok cara pasang mikanya seperti itu sih? Itu nanti rawan ngembun loh mikanya." Eits, tenang aja bro. Di sini lampu headlampnya udah saya doain, jadi insya Allah nggak bakal ngembun. Hai. Oke teman-teman, jadi semuanya sudah beres ya, dari mulai pemasangan lampu alis hingga pemasangan mikanya. Nah, ini untuk kabelnya, dia akan keluar di lubang yang telah kita buat tadi ya. Dan berikut ini adalah kedua lampu headlamp pada mobil All New Xenia milik saya. Nah, ini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu. Ini adalah kedua lampu headlamp yang sudah saya pasangkan lampu alis, baik itu lampu headlamp sebelah kiri maupun lampu headlamp di sebelah kanan. Nah, untuk lampu headlamp sudah selesai. Sekarang kita akan bahas untuk kabelnya. Dan ini adalah kabel dari lampu alis Phoenix, dimana kabelnya sangat panjang sekali seperti ini. Dan ini adalah modul metriknya atau modul RGB-nya. Di sini ada barcode. Barcode ini untuk mendownload aplikasi LED tersebut. Lalu di sini kalau teman-teman memperhatikan ada dua kertas, di mana kertas ini sudah saya tulis dengan kalimat kiri dan kalimat kanan. Jadi artinya untuk kabel lampu alis ini sudah saya atur ya. Jadi untuk jalur kabelnya ini udah saya atur, di mana untuk kabel yang ini untuk lampu alis di sebelah kanan. Lalu kemudian untuk kabel yang satunya, nah untuk kabel yang ini saya akan pasang untuk lampu alis di sebelah kiri. Jadi biar tidak bingung ya nantinya. Nah, untuk kabelnya sendiri di sini terdapat 3 warna, di mana untuk kabel berwarna kuning sebagai lampu sein dan kabel berwarna hitam ini sebagai negatif atau massa. Kabel merah ini sebagai lampu kota atau lampu senja, dan kabel ini adalah kabel soket yang akan kita pasangkan pada lampu alis. Nah, sebelum kita instalasi kabelnya, di sini saya akan melepaskan dulu bumper depan mobil. Nah, setelah bumper depan terlepas, langsung kita ambil aja untuk kabel lampu alisnya. Nah, jadi seperti ini, dimana kabel lampu alis tersebut sudah saya kasih tanda. Di sini ada tulisan untuk kabel sebelah kanan, dan untuk jalur yang satunya sudah saya kasih tanda juga untuk kabel sebelah kiri. Setelah itu langsung kita akan pasangkan kabel ini ke mobil. Nah, kita akan pasangkan di tengah-tengah rangka grill depan. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman, silakan disimak. Jadi untuk bagian modul kita letakkan pas di bagian tengah seperti ini agar lebih mempermudah. Lalu kemudian kita harus mempersiapkan kabel tis. Fungsinya untuk mengikat kabel agar kabel terlihat lebih rapi. Nah, untuk posisinya, untuk kabel yang di sebelah kanan saya akan ikat di bagian ini. Lalu untuk kabel yang di sebelah kiri saya akan ikat di bagian ini. Setelah kabelnya saya ikat, nah ini saya akan pasangkan kembali untuk bumper depan mobil. Setelah bumper terpasang, langkah selanjutnya di sini saya akan pasangkan kembali untuk lampu headlampnya. Baik itu lampu headlamp yang di sebelah kiri maupun lampu headlamp yang di sebelah kanan. Nah, di sini kalau teman-teman memperhatikan, ini adalah kabel dari jalur sebelah kiri. Nah, kabel ini akan kita selipkan atau kita masukkan di bagian celah-celah bawah. Ini adalah celah-celah antara lampu headlamp dengan rangka depan bumper. Nah, kalian masukkan seperti ini. Setelah kabelnya tadi kita sudah selipkan, langkah selanjutnya di sini saya akan mengencangkan kembali untuk bumper depannya, dan di sini saya akan pasangkan untuk semua klip-klip bumper. Oh ya, jangan sampai lupa untuk baut lampu headlamp kita pasangkan kembali seperti semula. Begitu juga dengan klip yang terdapat di atas lampu headlamp, ini kita pasangkan kembali. Nah, jika sudah, di sini kita akan berganti untuk membahas mengenai instalasi kabelnya.
Di sini ada 3 kabel, ada warna kuning, merah, dan hitam. Dimana untuk lampu kuning sebagai lampu sein, dan kabel berwarna merah sebagai lampu senja atau lampu kota, dan kabel hitam sebagai negatifnya. Jadi untuk kabel lampu alis akan saya sambungkan mengikuti jalur pada lampu headlamp. Dan di sini langsung akan saya jumper aja atau akan saya sambungkan melalui kabel yang terdapat pada soket lampu headlamp. Nah, di sini saya minta teman-teman memperhatikan dengan seksama ya. Untuk kabel biru ini fungsinya sebagai lampu sein. Nah, jadi di sini saya akan sambungkan dengan kabel yang berwarna kuning. Nah, jadi untuk kabel kuning akan ketemu dengan kabel berwarna biru, langsung kita sambungkan aja seperti ini. Jika kabel sudah tersambung, jangan lupa ya untuk diisolasi. Nah, ini untuk jalur lampu sein sudah beres. Langkah selanjutnya, kita akan pasangkan kabel berwarna merah, dimana kabel berwarna merah sebagai lampu kota atau lampu senja. Nah, untuk di soket, untuk lampu kotanya ada di kabel warna hijau ini ya teman-teman. Jadi untuk kabel merahnya ini akan saya sambungkan pada kabel hijau yang terdapat pada soket lampu headlamp. Nah, di sini kita langsung sambungkan aja untuk kabelnya. Setelah itu, jika kabel sudah tersambung, jangan lupa untuk diisolasi. Nah, ini untuk jalur lampu kota atau lampu senja sudah beres. Langkah selanjutnya kita akan pasangkan atau kita akan sambungkan kabel yang berwarna hitam. Nah, kabel yang berwarna hitam ini sebagai negatif. Nah, untuk kabel yang berwarna hitam ini akan kita sambungkan pada kabel yang berwarna putih hitam yang terdapat di soket. Nah, ini kabelnya berwarna putih dan hitam ya. Jadi kabel ini akan kita sambungkan dengan kabel yang berwarna hitam ini. Nah, di sini kita langsung akan sambungkan aja. Setelah itu jangan lupa untuk diisolasi. Nah, di sini untuk kabel negatifnya juga sudah kita sambungkan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dari dekat ya, teman-teman. Jadi di sini kabel yang berwarna hitam itu kita akan sambungkan pada kabel yang berwarna putih hitam pada soket. Jadi seperti ini. Ini adalah kabel negatif. Lalu kemudian ini adalah kabel berwarna merah, dimana fungsinya untuk lampu senja dan sudah kita sambungkan dengan kabel berwarna hijau. Setelah itu, ini adalah kabel berwarna kuning yang berfungsi sebagai lampu sein dan sudah kita sambungkan dengan kabel berwarna biru. Setelah semuanya tersambung, lalu kita tancapkan kembali soketnya pada lampu headlamp. Nah, jika ketiga kabel tadi sudah kita sambungkan, ini yang terakhir, ini adalah soket yang kita sambungkan pada lampu alis. Dan ini adalah kabel dari lampu alis yang tadi sudah kita keluarkan ya teman-teman. Nah, ini adalah soketnya. Jadi soket dari lampu alis ini kita akan sambungkan dengan kabel soket yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kita tinggal sambungkan aja soket dengan soket. Jika sudah, sekarang kita akan bergeser ke lampu sebelah kanan. Dimana untuk lampu di sebelah kanan ini kabelnya cuma satu ya teman-teman, yaitu kabelnya hanya berwarna kuning sebagai lampu sein. Jadi untuk semua kabel dia berpusat di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ini dia hanya lampu sein saja. Nah, untuk penyambungan kabelnya juga sama, kita akan sambungkan pada kabel berwarna hijau pada soket. Jadi kabel kuning ini langsung kita sambungkan aja dengan kabel hijau yang ada di soket lampu mobil. Jika kabelnya sudah tersambung, ingat ya, jangan lupa diisolasi. Nah, di sini saya akan isolasi kabelnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk kabelnya sudah tersambung, dimana kabel kuning berfungsi sebagai lampu sein. Jadi kita sambungkan dengan kabel berwarna hijau. Jika sudah, sekarang soketnya kita tancapkan kembali ke lampu headlamp mobil. Dan ini adalah yang terakhir, yaitu kita akan sambungkan kabel soketnya. Dan seperti biasa, ini adalah kabel soket yang keluar dari lampu alis. Dan kabel soketnya ini langsung kita sambungkan aja antara soket dengan soket. Oke teman-teman, jadi di sini semuanya sudah beres ya. Mulai dari pemasangan lampu alis di dalam mika beserta dengan instalasi kabelnya. Dan sekarang kita akan uji coba bagaimanakah hasil dari lampu alisnya. Dan ini dia untuk hasil dari lampu alisnya.
Wah, ini kalau dilihat dari depan mobil sungguh keren sekali ya teman-teman. Dan di sini saya akan mengetes untuk merubah warna lampu menggunakan HP, apakah bisa. Kita ganti warna hijau, kita coba ganti warna kuning, lalu kemudian kita ganti warna pink, dan kita akan coba untuk mode RGB-nya. Nah, jadi seperti ini dia mode RGB-nya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk pemasangannya sudah beres dan semuanya berfungsi dengan normal. Lampu alis baik di kanan maupun di kiri semuanya menyala dengan normal. Nah, bagaimana menurut teman-teman hasilnya? Keren nggak? Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video tutorial dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Yuk, please dukung terus channel ini dengan cara buat kalian yang suka dengan video ini ditekan tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan dengan video tutorial lainnya dari saya. Di sini saya pamit dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.